Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fakta tentang Nabi Muhammad yang jarang diketahui. Apa saja fakta tersebut? Mari kita bahas. Fakta pertama, Nabi hanya sekali mengumandangkan azan. Dalam kitab Misbahus Zalam karya Kiai Muhajirin Amsar, beliau adalah salah satu ulama yang terkenal kealimannya. Beliau mengambil pendapat dari kitab Hasyiyatut Tahrir karangan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan jika Nabi pernah sekali mengumandangkan azan. Nabi mengumandangkan azan saat melakukan syafar atau dalam perjalanan. Ketika Nabi mengumandangkan azan pada lafaz syahadat yang kedua, Nabi melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan jika Nabi melafazkan asyhadu anni Muhammadar Rasulullah. Fakta kedua, Nabi hanya sakit 2 kali. Dalam riwayat yang masyhur, Nabi hanya sakit 2 kali seumur hidupnya. Sakit paling berat yang dialami Nabi ketika beliau pulang dari pemakaman Al-Baqi. Malam itu Nabi pergi ke makam untuk mendoakan ahli kubur di makam tersebut. Setelah pulang dari makam Al-Baqi, Nabi Muhammad mulai merasakan sakit kepala. Nabi mulai sakit pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Kala itu suhu badan beliau meninggi dan Nabi Muhammad mulai lemah. Kondisi Nabi yang seperti itu berlangsung selama 13-14 hari. Meski sakit, selama 11 hari beliau masih mengimami salat berjamaah. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ketika waktu duha Nabi Muhammad wafat, beliau berusia 63 tahun lebih 4 hari. Fakta ketiga, Nabi tidak pernah sholat tarawih sebulan penuh di masjid. Zaman Nabi Muhammad belum ada sholat tarawih berjamaah. Nabi dan para sahabat sholat tarawih di masjid dan dilakukan sendiri-sendiri. Ketika ada yang bertanya kenapa Nabi tidak sholat tarawih di masjid secara penuh pada bulan Ramadan, Nabi menjawab, agar salat tarawih tidak dianggap sebagai sholat wajib sehingga akan membebani umat Islam. Hal ini adalah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Jika sholat tarawih dijadikan sholat wajib, Nabi khawatir hal itu akan membebani umat Islam. Catatan, sholat tarawih dilakukan secara berjamaah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Fakta keempat, Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Salah satu gelar Nabi Muhammad adalah Al-Ummi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Fakta jika Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis bukanlah suatu kekurangan. Hal itu menjadi kelebihan dan bukti jika Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Jika Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, orang-orang bisa saja berpikir jika Al-Quran adalah karangan atau hasil cipta dari Nabi Muhammad. Karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis, maka Nabi tidak mungkin bisa membuat kitab seperti Al-Quran. Dari hal tersebut bisa ditarik kesimpulan jika Al-Quran bukan karangan atau ciptaan Nabi sendiri, melainkan wahyu dari Allah pencipta langit dan bumi. Fakta kelima, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang dibangkitkan dan Nabi Muhammad juga orang pertama yang melewati jembatan Shirathul Mustaqim saat hari kiamat terjadi. Bumi dan alam semesta akan mengalami kehancuran total. Setelah itu seluruh manusia akan dibangkitkan dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dan manusia yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad. Ketika manusia diadili di padang mahsyar, semua manusia akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan Nabi Muhammad adalah orang pertama yang akan melewati jembatan tersebut. Fakta keenam, Nabi Muhammad memiliki sebuah telaga yang bernama Kausar. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, diceritakan jika telaga Al-Kausar luasnya bagaikan jarak antara Baitul Maqdis dan Ka'bah, membentang 2 aliran dari surga, 1 aliran dari perak dan yang satunya aliran dari emas. Perlu diketahui, air telaga Kausar lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, dan siapa saja yang meminum air dari telaga Al-Kausar maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih. Assalamualaikum.